Seperti yang kita ketahui beberapa waktu belakangan ini, kasus kejahatan seksual di Indonesia semakin banyak terungkap dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Mulai dari kejahatan seksual yang dialami mahasiswi di beberapa perguruan tinggi, kasus pemaksaan dan pemerkosaan, aborsi, pencabulan anak oleh orang tua, paman, kakek, dan keluarganya, serta pemerkosaan dan pemaksaan kehamilan terhadap santriwati di beberapa pondok pesantren. Berikut beberapa contoh kasus kejahatan seksual. Contohnya seperti pelecehan seksual santriwati di Depok yang dilakukan oleh Muhammad Marin Surya. Tersangka kasus pelecehan seksual terhadap santriwati di bawah umur. Korban kekerasan seksual oleh pria yang berumur 57 tahun itu tercatat mencapai 10 orang. Marin melakukan aksi bejatnya itu di sebuah ruang majelis taklim yang biasa digunakan untuk konsultasi. Itu ada ruang di majelis taklim yang digunakan untuk konsultasi dan sebagainya. Dan di ruang itulah Muhammad Marin Surya melakukan aksi bejatnya tersebut. Dan tersangka Muhammad Marin Surya dikenakan pasal 76 Junko, pasal 82 UU Perlindungan Anak, serta pasal 64 KUHP dengan ancaman penjara maksimal selama 20 tahun dan denda 5 miliar. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang kita dapat dari kompas.com adalah kasus seorang istri di Karawang, Jawa Barat dituntut 1 tahun penjara karena marahi suami yang pulang dalam keadaan mabuk. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melakukan eksaminasi khusus terhadap penanganan kasus tersebut. Berdasarkan hasil eksaminasi khusus, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT psikis oleh terdakwa Valencia terhadap suaminya berinisial CYC, Kejagung pun mengambil alih kasus tersebut. Diberitakan pada kompas.com pada 11 November 2021, kasus KDRT psikis ini berawal dari laporan Valencia terhadap CYC atas kasus penelantaran istri dan anak. CYC ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penelantaran istri dan anak pada Desember 2020, sedangkan Valencia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT psikis pada 11 Januari 2021. Dalam sidang dengan agenda penuntutan di PN Karawang pada 11 November 2021, Jaksa Penuntut Umum JPU Glenn Rifano membacakan tuntutan 1 tahun penjara untuk Valencia. JPU Glenn Rifano mengatakan kasus itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pada hari Selasa 16 November 2021, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak memaparkan hasil eksaminasi khusus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terhadap kasus tersebut. Kata Leonard, Kejaksaan Negeri Karawang serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang tuntutan pidana perkara tindak pidana umum tanggal 3 Desember 2019 pada ketentuan bab 2 pada angka 1 butir 6 dan butir 7. Kemudian, tidak memedomani Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan. Jadi, kesimpulan dari kekerasan pelecehan seksual berdasarkan pembahasan bahwa kekerasan terhadap perempuan tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan mental fisik atau penderitaan perempuan, termasuk ancaman tindakan seperti itu, pemaksaan, atau perampasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Menurut kami, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia harus ditindaklanjuti, harus diperhatikan, jangan diabaikan, jangan merendahkan perempuan di Indonesia. Berdasarkan contoh permasalahan tadi, menjadi pelajaran bagi kita bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana, kapan, dan siapa saja. Hukuman bagi pelaku tidak bisa menjamin keselamatan mental para korban. Kami dari kelompok 6 mengecam para pelaku